Impact Kids. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Wah, semuanya pintar-pintar semua ya, rajin-rajin semua. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita lihat video singkat berikut ini ya. Nah, anak-anak tadi sudah lihat ya. Itu apa sih? Bingung ya? Cuman sebentar. Nah, Ibu mau cerita ya. Kalau kita berkendaraan, naik mengemudi ya, terutama ya orang dewasa yang sudah mempunyai SIM, itu kita suka lupa. Ada yang disebut namanya blind spot atau titik buta dalam bahasa Indonesianya. Blind spot itu adalah area sekitar kendaraan yang tidak dapat terlihat oleh pengemudi, baik melalui kaca spion maupun jendela ya. Contohnya mungkin ya nggak bisa kelihatan karena spionnya terhalang oleh muatan yang dibawa. Wah, di belakang ini numpuk ya, menu-menuin semua. Jadi tadi kita lihat video tadi ada spion sebelah kiri, spion tengah, spion kanan ya. Nah, kalau blind spot itu area yang tidak masuk dalam spion tadi ya, di luarnya semua, itu disebut blind spot ya. Blind spot itu menjadi faktor resiko kecelakaan lalu lintas ya, terutama ketika pengemudi ya manuver ya, seperti berpindah lajur. Tadinya lajurnya di kiri, tiba-tiba langsung aja ke tengah tanpa melihat itu ada titik buta tadi, ada kendaraan di belakangnya yang tidak kelihatan, atau tiba-tiba berbelok ya tanpa melihat ya ada kendaraan dari arah yang lain ya. Seringkali hal ini sering dialami oleh para pengemudi yang baru belajar ya, sering lupa untuk mengecek area blind spot ya. Kalau nggak bisa dilihat lewat spion ya, harus ditengok nih, bahu belakang ini nengok ya, dilihat. Nggak bisa ya kita mengandalkan spion. Kalau nggak kelihatan, kita harus menengok ya, memutar kepala kita lewat bahu dilihat ya. Anak-anak, blind spot ini nggak cuma untuk kita berkendara ya, tapi dalam kehidupan kita ya, kita juga ada nih yang namanya disebut titik buta atau blind spot tadi ya. Contohnya hal-hal yang kita katakan, yang kita lakukan ya, dapat menimbulkan masalah ya, dapat menimbulkan masalah. Itu sebabnya Tuhan memberi kita teman ya, atau saudara, orang tua, atau orang dewasa yang terpercaya yang lainnya untuk mengoreksi kita ya. Kasih tahu nih, ketika kita tidak menyadari bahwa kita itu melakukan kesalahan ya, bersyukurlah ya bila masih ada orang yang mengingatkan kita ya, sewaktu kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari ya. Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Kita dapat mengaku dosa-dosa kita, kita minta ampun kepadanya. Kita minta Tuhan Yesus membantu kita berubah hari lepas hari ya. Kita itu perlu sekali akan terang Tuhan dalam membimbing kita dan membantu kita tiap hari. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yohanes 8 ayat 12.
Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ya, diulang lagi. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ya, kalau kita percaya Yesus, kita mau percaya pada Yesus hari lepas hari, Tuhan Yesus ya menuntun kita. Kita buka lagi di dalam ayat ini ya, ayat favorit ya, Mazmur 119 ayat 105. Sudah hafal ya? Siapa yang sudah hafal? Oh, banyak sekali ya. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Anak-anak, selalu datang pada Tuhan Yesus ya, sumber terang ya, yang selalu menuntun kita setiap hari. Anak-anak rajin belajar firman Tuhan, gak cuma rajin tetapi juga melakukannya, dan tekun berdoa. Jangan berdoa kalau mau ada perlu, tapi tetap tiap hari bangun tidur berdoa ya, mau makan tetap berdoa, mengucap syukur, mau tidur berdoa, ataupun siang hari mau ada waktu doa khusus, berdoa untuk saudara-saudara yang belum percaya atau teman yang belum percaya. Kapan saja bisa berdoa ya. Kita dengar-dengaran suara Tuhan, sumber terang itu yang menuntun kita supaya kita semakin berubah hari lepas hari. Oke anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai terang yang menerangi hidup kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami supaya kami selalu bersandar kepadamu pada terang itu untuk menuntun kami, dan ajar kami rendah hati bila kami diingatkan akan kesalahan kami oleh orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.